Selamat pagi teman-teman semuanya, kembali lagi di Dahu Channel ya kan. Kalau ada waktu tiap pagi kayak gini memang saya dan anak-anak itu jalan keliling desa ya kan. Ya nggak jauh sih, pokoknya putar aja, kadang naik sepeda, kadang saya bawa stroller, kadang juga jalan kaki bersama gitu, pokoknya muter. Anak-anak itu kadang bosen ya kalau di rumah terus, ya memang harus puter-puter kayak gini, keliling-keliling. Kebetulan kan kalau pagi gini enak, tidak terlalu panas, ya cukup sesuai lah, jadi anak-anak nggak terlalu panas. Tapi kadang-kadang juga bocil dua ini minta keluar tuh siang hari pas panas banget, waduh nggak kuat gitu loh. Kadang seperti itu, tapi nggak apa-apa lah. Intinya sih jalan sih, kalau jalan memang jarang banget ya, saya lihat sendiri memang jalan jalan kaki itu bukan jadi budaya di tempat kita kayaknya ya kan. Jarang banget ketemu orang jalan kaki. Makanya bener sih kalau ada riset yang mengatakan kalau orang Indonesia memang ya males jalan. Kadang seringkali kalau kita jalan ya memang nggak terlalu aman seperti itu, karena banyak kendaraan juga. Kebetulan kalau di desa kayak gini tuh enak kan, kosong ya kan, nggak ada aktivitas yang ramai seperti kalau di kota itu nggak bisa jalan sama sekali kan. Wah, repot sekali ya kan. Enaknya di kampung itu, di kampung ya seperti ini, di desa sepi ya kan, nggak terlalu rame karena jam-jam segini ya orang-orang pada kerja, ada aktivitas ya kan, nggak terlalu rame. Nanti kalau udah sore mulai malam ya mulai lagi lah agak-agak rame, tapi nggak terlalu rame kayak di kota-kota. Memang ini desa masuk apa ya, di pinggiran gitu lah, di pinggiran berdekatan dengan area kabupaten, jadi nggak terlalu rame, nggak terlalu sepi-sepi banget ya. Cukup lah kayak gitu istilahnya. Ini enak bagi kayak gini buat keliling-keliling gitu ya kan, puter-puter juga enak, adik aman. Kalau saya ngajak anak itu dia sepedaan, saya bawa stroller itu ya aman kayak gitu. Kalau jalan ke jalan raya nggak berani sih, banyak motor seperti itu. Di motor-motor itu kalau anak-anak kadang di desa saya itu juga beberapa anak-anak itu mulai bawa motor gitu sih ya kan. Bawa motor itu agak berbahaya karena mereka nggak tahu, pokoknya seneng aja naik motor. Lihat anak-anak SD kelas kira-kira kelas 5 ya, kelas 5 6 itu mulai pelatihan bawa motor kan. Sekarang mudah tuh naik motor, orang tuanya juga ngizinin. Caranya berbahaya banget sih kayak gitu. Saya kurang setuju kalau anak itu bawa motor, apalagi di jalan ya. Kecuali kalau di lapangan sih nggak apa-apa ya kan. Kalau di lapangan mereka nggak berpapasan dengan kendaraan lain ya kan. Kendaraan lain itu kita istilahnya khawatir juga, mereka juga belum paham dari segi usia seperti itu. Nah kita ini ada sekolah nih, area sekolahan, area puskesmas di sini, balai desa di sini. Itu istilahnya kumpul di sini, ada ini sebelah kiri kita yang pagar kuning itu sekolah TK ya. Ini puskesmas yang sebelah sana yang pagar hitam itu, yang hijau tadi itu balai desa. Itu juga ada PAUD ya. Yang sebelah sini kiri ini ada SD, balai desa, ada PAUD juga di sini. Kantor balai desanya cukup luas. Aduh, Zia jatuh teman-teman. Ya ini kita sudah sampai di lapangan juga di sini. Ini sering buat acara juga ini lapangannya. Ini bersih. Saya senang juga sih ya, kalau di sini itu rame bersih. Tapi jalur ini jalur ke arah kota sama ke desa sebelah di kabupaten ya kan. Kalau sana itu Kabupaten Semen ya kan. Itu juga cukup rame. Tapi di sini enak banget. Nah, lapangan spot olahraga juga ada di sini, lapangan sepak bola, voli juga ada, tamannya juga. Jadi enak banget. Di taman ini juga ada wifi-nya. Jadi warga-warga di sini itu bisa main, ada mainan untuk anak-anak juga, ada wifi-nya juga. Pokoknya istilahnya kalau dibuat keluarga itu enak lah gitu. Nah, ini ada gazebo gini, kalau sore biasanya ada
yang main sepak bola. Ini juga ada sekolah sepak bolanya untuk anak-anak gitu kayak gitu. Ya memang desainnya itu bagus lah seperti itu. Jadi nyaman untuk anak-anak itu. Ya memang gak banyak itu, gak terlalu rame sih, enaknya gitu. Apalagi nih hari efektif ya kan, orang-orang pada kerja ya, ada paling satu dua kayak gitu yang ada di taman gitu. Makanya si Yai sama Husen ini senang banget kalau di sini ya kan. Nah ini cukup luas areanya. Dulu zaman saya masih kecil masih SD ini persawahan, ditanamin tebu-tebu kayak gitu loh teman-teman. Ya tebu-tebu. Nah, setelah itu dirubah jadi lapangan. Terus lambat laun ya dulunya biasa sih, lambat laun akhirnya jadi seperti ini. Sejak ada beberapa bantuan akhirnya ya rapi-rapi seperti ini. Ya di sini juga udah jarang banget rumahnya, sepi, sekarang rame. Jadi sebelahnya taman ini itu juga ada pasarnya desa ini sebenarnya ya, tapi nggak jalan, sepi, kalah dengan pasar lama di desa sebelah ya, di kabupaten sana itu. Jadi ya bangunannya mangkrak, akhirnya dibuat apa istilahnya kegiatan lomba-lomba burung-burung gitu loh kalau nggak salah ya. Tapi kayaknya ada beberapa bulan atau apa ya, saya kurang paham, itu ada lomba-lomba burung kayak gitu ya. Ya, jadi rame banget kalau di sini. Jadi kalau di sini ada acara itu tidak mengganggu jalur utama ya kan, bisa parkir luas. Baik mobil, motor itu enak banget. Jadi kalau ada acara kompetisi sepak bola pun jadi aman aja, nggak bikin macet. Nah, ini tamannya, penampakannya taman. Ini namanya Taman Berkah ya kan. Ini kalau malam juga bagus, udah rame juga di sini. Penerangannya juga cukup. Nah, sekarang pohonnya sudah tinggi jadi rindang. Kalau siang dulu waktu awal dibangun pohonnya masih kecil jadi panas banget. Nah, sekarang ada pohon-pohonnya berarti. Jadi ini di tiap desa di kota itu sekarang ada taman-taman kayak gini dibangun. Jadi istilahnya kalau ya RTH lah, ruang terbuka hijau atau taman, taman tuh ada jadi untuk warga beristirahat, bercengkrama kayak gitu. Hampir setiap desa tuh ada kayak gini, ada yang menyatu seperti ini, ada tamannya juga ada lapangannya, ada yang juga ya tergantung sesuai desa masing-masing punya lahan atau enggak untuk dibuat seperti ini. Jadi ada anggarannya seperti itu. Itu zaman wali kota dulu ya kan, wali kota Abu. Nah ini teman-teman kita juga lagi bawa bekal makanan, kan tadi ada yang ngasih makanan gitu untuk dikirimin itu, jadi kita bawa sekalian ke sini, kita makan rame-rame. Lumayan banyak banget ya. Jadi teman istri saya itu mengirimi makanan ini, wih mantap pokoknya ya. Ini buat apa ya, makan di sini. Ini menunya lengkap banget. Ini katanya lagi syukuran karena sapinya melahirkan. Ini saya benar-benar baru pertama kali denger hal seperti ini ya kan, seperti ini. Aduh kok ada ya sapi lahiran terus ada selamatannya kayak kita bayi gitu lah teman-teman ya. Ini cukup lengkap sih. Ini saya juga agak-agak kaget tapi ya nggak apa-apa ya, alhamdulillah kita doakan gitu kan. Selamat ya, namanya orang bersyukur kan macem-macem, orang bersyukur dikasih rezeki sapinya melahirkan ya kan, alhamdulillah kayak gitu kan. Waduh pokoknya top banget lah ya kan tuh ya. Kayak gini makan itu kalau di taman tuh emang enak banget pokoknya. Makan di taman tuh walaupun cuma sekedar nasi sama sambal sama lalapan atau menu-menu sederhana kayak gini itu enak banget. Kan kalau nggak di desa nggak ada ya kan kayak gini. Ada mie, ada serondeng, ada apa namanya ini, lele bumbu, terus ada sambal goreng kayak gini, ada nasi. Kalau di zaman dulu tuh ada namanya berkatnya pakai beseknya dari bambu ya, itu dulu. Sekarang sudah nggak ada sih kayaknya besek, terus diganti dengan wadah-wadah tin wheel
dulu kotak kertas itu, terus apalagi ya, macam-macam lah pokoknya ya teman-teman ya semuanya kayak gitu. Kalau enak di desa seperti itu, tapi di desa itu ya memang kita harus apa ya, bersosialisasi atau serawung lah dengan tetangga kanan kiri kayak gitu ya kan, jangan menyendiri ya di kota ya, sebisa mungkin walaupun repot banget tetap harus seperti itu. Nah ini tuh ya, tuh Husen lari-lari di lapangan